Ada satu kebohongan besar yang diam-diam dipercaya banyak orang. Kita diajarkan sejak kecil bahwa semakin tinggi gaji seseorang, semakin bahagia hidupnya. Semakin besar penghasilannya, semakin sukses masa depannya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Coba lihat di sekitar Anda. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi hidupnya selalu dikejar cicilan. Selalu stres, selalu merasa kurang. Di sisi lain, ada orang dengan penghasilan biasa saja, tapi hidupnya tenang, stabil, dan perlahan menjadi kaya tanpa banyak orang sadar. Lalu sebenarnya, apa yang membedakan mereka? Jawabannya mungkin mengejutkan. Bukan soal seberapa besar uang yang masuk, tapi bagaimana cara seseorang berpikir tentang uang. Dan inilah inti dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel, sebuah buku yang mengubah cara jutaan orang memandang kekayaan, kebahagiaan, dan kesuksesan finansial. Menurut Morgan Housel, uang bukan sekedar matematika. Uang adalah emosi, uang adalah kebiasaan, uang adalah psikologi. Itulah sebabnya banyak orang pintar tetap miskin, dan banyak orang biasa justru berhasil membangun kekayaan besar. Karena dalam permainan uang, perilaku seringkali lebih penting daripada kecerdasan. Salah satu pelajaran paling penting dari buku ini adalah menjadi kaya dan terlihat kaya adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang bekerja keras hanya untuk terlihat sukses di mata orang lain. Mereka membeli mobil mahal agar dianggap berhasil. Membeli barang mewah untuk mendapatkan pengakuan. Memaksakan gaya hidup tinggi demi terlihat mapan. Padahal ironisnya, orang yang benar-benar kaya sering justru hidup sederhana. Karena orang kaya asli memahami satu hal penting. Uang yang dipamerkan adalah uang yang sudah hilang. Sedangkan uang yang disimpan dan diinvestasikan adalah uang yang membangun kebebasan. Coba pikirkan ini baik-baik. Saat seseorang membeli jam tangan mahal demi terlihat kaya, sebenarnya yang dia beli bukan jamnya, tapi validasi dari orang lain. Masalahnya, validasi itu tidak pernah ada habisnya. Hari ini ingin motor baru, besok ingin mobil baru, setelah itu rumah lebih besar. Lingkarannya tidak pernah selesai. Dan tanpa sadar, hidup akhirnya habis hanya untuk menjaga gengsi. Morgan Housel mengatakan bahwa kemampuan terbesar dalam mengelola uang bukanlah kemampuan menghasilkan uang, tapi kemampuan merasa cukup. Karena orang yang tidak pernah merasa cukup akan terus mengejar lebih banyak, bahkan ketika hidupnya sebenarnya sudah baik-baik saja. Inilah alasan kenapa banyak orang kaya tetap gelisah. Mereka tidak mengejar kebutuhan, mereka mengejar perbandingan. Padahal kebahagiaan finansial bukan datang dari memiliki semuanya, tapi dari tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Pelajaran berikutnya yang sangat kuat dari buku ini adalah tentang kebebasan. Menurut Morgan Housel, nilai tertinggi dari uang bukanlah barang mewah, tapi kemampuan untuk mengendalikan waktu hidup Anda sendiri. Bisa bangun tanpa rasa takut, bisa menolak pekerjaan yang merusak mental, bisa punya waktu bersama keluarga, bisa hidup tanpa terus-menerus panik soal tagihan. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Sayangnya, banyak orang rela menukar seluruh hidupnya demi terlihat sukses. Mereka bekerja tanpa henti, stres setiap hari, kehilangan kesehatan, kehilangan waktu bersama orang tercinta, hanya demi standar hidup yang bahkan belum tentu membuat mereka bahagia. Padahal, semakin dewasa, kita mulai sadar, kemewahan terbesar ternyata adalah ketenangan. Buku ini juga menjelaskan satu konsep yang sering diremehkan, compounding atau efek bunga berbunga. Kebanyakan orang ingin hasil cepat, ingin kaya secepat mungkin, ingin sukses dalam waktu singkat. Padahal, kekayaan besar hampir selalu dibangun perlahan, sedikit demi sedikit, konsisten, bertahun-tahun. Masalahnya, proses lambat sering terasa membosankan, dan manusia tidak suka sesuatu yang lambat. Kita hidup di zaman serba instan. Semua orang ingin hasil cepat, investasi cepat, kaya cepat, viral cepat.
Padahal, dalam dunia uang, keputusan buruk yang terlihat menguntungkan dalam jangka pendek sering menghancurkan masa depan dalam jangka panjang. Morgan Housel memberi contoh bagaimana banyak orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak sabar. Mereka ingin cepat kaya, akhirnya mengambil risiko berlebihan. Mereka melihat orang lain untung besar, lalu ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Mereka tidak tahan melihat proses yang lambat. Padahal orang yang berhasil secara finansial biasanya bukan yang paling jenius, tapi yang mampu bertahan paling lama. Dan ini penting sekali. Dalam hidup, konsistensi sering mengalahkan bakat. Mungkin Anda tidak langsung kaya tahun ini. Mungkin hidup Anda belum terlihat sukses hari ini. Tapi, jika Anda terus membangun kebiasaan baik, mengontrol pengeluaran, belajar sabar, dan terus berkembang, hasilnya akan menumpuk perlahan. Seperti bola salju kecil yang terus menggelinding hingga akhirnya menjadi besar. Ada juga pelajaran menarik tentang keberuntungan dan risiko. Kadang kita melihat orang sukses lalu berpikir mereka pasti lebih hebat, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Dalam hidup, ada faktor keberuntungan yang tidak bisa dikontrol. Ada orang lahir di lingkungan yang mendukung, ada yang bertemu kesempatan tepat di waktu yang tepat. Sebaliknya, ada orang baik dan pekerja keras yang tetap mengalami kegagalan karena keadaan. Itulah kenapa kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi hidup orang lain. Dan yang lebih penting, jangan membandingkan perjalanan hidup Anda dengan orang lain, karena Anda tidak pernah benar-benar melihat seluruh cerita mereka. Media sosial membuat kita sering merasa tertinggal. Kita melihat pencapaian orang lain setiap hari, melihat liburan mereka, mobil mereka, kesuksesan mereka. Tapi kita jarang melihat utang mereka, tekanan mereka, kecemasan mereka, atau pengorbanan yang mereka sembunyikan. Akhirnya kita merasa hidup kita kurang, padahal mungkin sebenarnya tidak. Buku ini mengingatkan bahwa tujuan uang seharusnya bukan untuk terlihat lebih hebat dari orang lain, tapi untuk membuat hidup lebih tenang dan lebih bebas. Dan ada satu bagian yang menurut saya sangat dalam. Morgan Housel mengatakan bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang memiliki kontrol atas waktunya sendiri, bukan yang paling banyak pamer, bukan yang paling mahal barangnya, bukan yang paling tinggi gaya hidupnya, tapi yang bisa hidup sesuai pilihannya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal kualitas hari-hari yang kita jalani. Percuma punya banyak uang kalau setiap hari penuh kecemasan. Percuma terlihat sukses kalau hati selalu lelah. Itulah kenapa mengejar uang tanpa mengatur pikiran sering membuat hidup kosong. Jadi apa inti terbesar dari The Psychology of Money? Bahwa kesuksesan finansial bukan tentang menjadi yang paling pintar, tapi tentang memiliki perilaku yang benar terhadap uang. Belajar sabar, tidak hidup demi gengsi, tidak mudah iri, mampu merasa cukup, berani hidup di bawah kemampuan, dan fokus membangun kebebasan jangka panjang. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat, dan alat itu seharusnya membantu hidup menjadi lebih tenang, bukan lebih penuh tekanan. Jadi mulai hari ini, mungkin kita perlu berhenti bertanya, bagaimana cara terlihat kaya? Dan mulai bertanya, bagaimana cara hidup lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bijak dengan uang? Karena bisa jadi, kunci kaya dan bahagia selama ini memang bukan terletak pada besarnya gaji, tapi pada cara kita memahami arti uang itu sendiri. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang terdekat Anda. Karena kadang, satu cara berpikir baru bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.